Untuk soal nomor 21, kita akan menentukan jenis tanah dari hasil sampel yang diperoleh oleh seorang petani. Yang mana petani ini mengambil sampel tanah seberat 487 gram, 306,81 gram itu materialnya pasir, 136,36 gram itu materialnya debu, dan sisanya adalah tanah liat. Kita gunakan segitiga tanah untuk menentukan jenis tanah yang cocok. Yang pertama itu pasir, kandungannya sebesar 63%. Dari mana 63% ini diperoleh? Dari 306,81 gram dibagi dengan 487 gram dikali 100. Nah, itu merupakan rumus persentase. Ini persentase untuk debu, ini persentase untuk pasir, dan ini persentase untuk tanah liat. Pasir tadi 63, berarti kira-kira di sini. Nah, ini 63, kita tarik garisnya ke atas. Kemudian debu sebesar 28%, ini garis persentase untuk debu. Kita tarik garisnya ke sini. Kemudian sisanya sebesar 9% itu adalah tanah liat. Ini persentase untuk tanah liat, kita tarik garisnya dari kiri ke kanan. Maka titik pertemuan tiga garis itu merupakan jenis tanahnya. Perolehlah jenis tanahnya itu sandi loam atau lempung berpasir. Jawaban yang A. Gerakan tanah mass movement merupakan salah satu tipe ancaman bencana yang dapat dibedakan berdasarkan kandungan air pada material yang bergerak. Tipe gerakan tanah dengan kejenuhan air paling tinggi adalah: pertama, kita lihat soil crab atau rayapan tanah. Itu gerakan tanah yang sangat lambat dan terjadi di lapisan atas yang tidak jenuh air, maka kandungan airnya itu sedikit. Yang kedua itu slump atau luncuran, adalah tanah yang bergerak di lereng yang curam, yang mana air ada tetapi tidak terlalu banyak atau kandungan airnya sedang. Sedangkan moonflow atau aliran lumpur adalah gerakan cepat pada tanah dan batuan yang sangat jenuh air. Seperti aliran lumpur, kandungan airnya itu paling tinggi. Jadi maksud dari jenuh air itu adalah gerakan tanah atau tanah yang banyak mengandung air. Pembentukan batuan terus berproses sepanjang waktu meski memerlukan waktu yang relatif lama. Batuan yang memiliki ketahanan relatif yang paling tinggi oleh pelapukan fisik sebagian besar terdiri atas mineral apa? Jadi adik-adik, maksud dari ketahanan dari pelapukan fisik berarti batuan tadi tahan terhadap perubahan suhu, tahan terhadap tekanan, dan tahan terhadap air. Mineral yang paling tahan terhadap pelapukan fisik adalah mineral kuarsa yang dijadikan orang untuk membuat kaca dan gelas. Sedangkan untuk kalsit, halit, gipsum, dan olivin itu tidak tahan terhadap air sehingga dia tidak tahan terhadap pelapukan fisik. Ini merupakan mineral kalsit, ini mineral halit, ini mineral gipsum, ini mineral olivin, dan ini mineral kuarsa. Nah, jadi kuarsa ini lebih kuat dia terhadap pelapukan fisik. Maka jawabannya yang E. Jawablah pertanyaan ini berdasarkan gambar berikut. Ini ada gambar sungai. Potongan melintang pada gambar berikut menunjukkan bentuk saluran sungai antara X dan Y pada satu lokasi di sungai. Lokasi yang paling tepat diwakili oleh penampang yang mana? Untuk menjawab soal ini, adik-adik perlu cermat dalam mengamati penampang sungainya. Kalau kita perhatikan, penampang sungai itu berbentuk huruf V. Kalau sungai bentuk huruf V, maka sungai tersebut berada atau terdapat pada daerah pegunungan atau daerah hulu. Mana daerah hulu di sini? Nah, tentu yang A. Kalau kita perhatikan, penampang X dan Y ini sama bentuknya dengan daerah A. Jawablah pertanyaan ini berdasarkan gambar berikut. Sungai memiliki morfologi yang bervariasi. Morfologi sungai yang berkelok-kelok tajam dan terdapat titik A, B, C, D dinamakan. Nah, sungai yang berkelok-kelok ini apa namanya? Namanya adalah mender atau mendering. Kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana merupakan salah satu kunci untuk menurunkan tingkat risiko bencana. Berikut adalah unsur kapasitas pengelolaan dan kelembagaan dalam manajemen kebencanaan.
Jadi maksudnya adik-adik, mana kapasitas pengelolaan yang dilakukan oleh kelembagaan. Berarti kalau kelembagaan itu terkait dengan pemerintah bersama lembaga penanggulangan bencana. Kita lihat yang A, akses terhadap dana darurat bencana itu kapasitasnya bisa dilakukan oleh pemerintah, bisa dilakukan oleh masyarakat. Yang diminta soal itu cuma pemerintah saja bersama lembaga. Yang B, adanya program pelatihan tanggap darurat bisa dilakukan pemerintah, bisa dilakukan lembaga, bisa dilakukan masyarakat. Maka yang A dan B salah jawabannya. Yang C, penyusunan kurikulum kebencanaan di sekolah itu bisa dilakukan pemerintah, bisa dilakukan masyarakat juga. Yang D, adanya rencana darurat dan peta risiko bencana, ini adalah kapasitasnya pemerintah bersama lembaga penanggulangan bencana. Maka yang tepat jawabannya adalah yang D. Salah satu bahaya susulan akibat gempa bumi adalah likuifaksi. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko bencana likuifaksi antara lain. Nah, likuifaksi itu terjadi ketika tanah yang gembur atau tanah yang sudah jenuh air tidak sanggup lagi tanah itu menahan air. Itu terjadi pada daerah bekas rawa atau tanah yang berpasir. Ketika terjadi gempa bumi, maka tanah bekas rawa tadi akan tenggelam atau miring. Supaya aman, kita harus tahu di mana saja lokasi yang rawan likuifaksi, yaitu dengan cara memetakan wilayah bekas rawa. Nah, setelah dipetakan, barulah bisa dilakukan langkah lain seperti membatasi pembangunan atau memperkuat tanah di lokasi tersebut. Kalau kita lihat yang A, memperkuat struktur dinding bangunan, itu adalah mitigasi untuk bangunan yang roboh, bukan likuifaksi. Yang B, membangun rumah dengan atap yang ringan, itu malah justru menimbulkan risiko yang tinggi. Yang C, memperbaiki jalan di rawa, itu bukan pencegahan. Maka yang lebih tepat adalah yang D. Sistem peringatan dini kebencanaan dibuat untuk meminimalkan risiko jika terjadi bencana. Dalam kasus ancaman bencana erupsi gunung api, masyarakat yang berpotensi terdampak erupsi akan dievakuasi secepatnya ke tempat yang lebih aman jika status gunung apinya apa. Jadi masyarakat akan dievakuasi ke tempat yang lebih aman ketika gunung api itu statusnya adalah awas. Status gunung api itu ada 4. Yang pertama level 1 itu aktivitas vulkaniknya rendah, berarti masih aman, tidak perlu evakuasi. Yang kedua itu levelnya waspada, itu aktivitas gunung api mulai meningkat. Nah, pengamatan akan diperketat. Yang ketiga itu level siaga, itu aktivitasnya mulai signifikan, terjadi potensi erupsi yang tinggi, dan itu adalah persiapan evakuasi. Jadi evakuasi akan dilakukan pada status awas atau level 4. Kapasitas unsur multiple helix sangat berperan dalam upaya pengurangan risiko bencana, terutama dalam kegiatan mitigasi struktural maupun non-struktural. Berikut merupakan kegiatan yang termasuk dalam upaya mitigasi non-struktural adalah berarti pencegahan tanpa melakukan pembangunan fisik. Kita lihat yang A, membuat jalur evakuasi, ini jelas mitigasi struktural. Yang B, menanam mangrove juga struktural. Yang C, membangun tugu peringatan kejadian bencana, itu merupakan non-struktural. Karena membangun tugu peringatan atau kejadian bencana itu tujuannya adalah pendidikan atau memberikan kesadaran atau memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, jadi kalau melakukan pendidikan, informasi, maka itu mitigasi non-struktural. Manajemen kebencanaan pada dasarnya meliputi 3 tahap, yaitu tahap prabencana, tahap tanggap darurat, dan tahap pasca bencana. Kegiatan yang termasuk pada tahap prabencana berarti sebelum bencana itu terjadi. Mana jawabannya? Yang A, menyusun data kerusakan akibat bencana, itu pasca bencana setelah bencana terjadi. Melaksanakan evakuasi ke tempat yang lebih aman itu dilakukan ketika tahap tanggap darurat atau ketika terjadi bencana. Yang C, merancang rumah tahan gempa bumi itu prabencana atau sebelum bencana. Maka tepat jawabannya yang C. Yang D, memetakan sebaran dampak bencana itu setelah bencana atau pasca bencana. Merenovasi jalan yang rusak itu juga pasca bencana. Tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana ditentukan oleh berbagai faktor.
Berikut merupakan faktor yang dapat meningkatkan tingkat kerentanan fisik adalah, nah yang perlu adik-adik perhatikan fisik, tinggal dicari mana yang berkaitan dengan fisik. Tentu yang berkaitan dengan fisik adalah yang D, kualitas bangunan hunian. Ada seorang anak bernama Amir. Amir ini tinggal di sebuah desa kecil. Ada suatu permasalahan yang mana air di sungai kampung dia tadi tidak jernih lagi. Kemudian dia melakukan penelitian. Hasil penelitiannya, dia menemukan bahwa kadar kadmium atau kadar logam berat di sungai tersebut sebesar 200 ppm. Nah, apa arti dari 200 ppm tadi atau hasil dari penelitiannya? Jawabannya adalah pada 1000 ml air terdapat 200 mg kadmium. 1 ppm sama dengan 1 mg zat dalam 1000 ml air. Jadi 200 ppm itu sama dengan 200 mg zat dalam 1000 ml air. Gambar berikut menunjukkan sebuah fenomena yang disebut apa? Nah, petunjuknya warna biru itu adalah zat kontaminan. Merupakan fenomena peningkatan kadar zat atau kontaminan yang berwarna biru dari organisme kecil hingga ke predator puncak yaitu beruang. Nah, fenomena ini disebut dengan biomagnifikasi, yaitu proses peningkatan konsentrasi zat beracun seperti merkuri di setiap tingkat trofik dalam rantai makanan. Artinya, pada hewan yang kecil ini terdapat kandungan merkuri, kemudian tumbuhan atau hewan kecil ini dimakan ikan, kemudian bertambahlah kadar kontaminannya. Dari antara pilihan di bawah ini, yang bukan merupakan bagian dari fungsi pengatur dari sebuah ekosistem adalah regulasi iklim, perlindungan terhadap hama, siklus nutrisi, penjernihan air, itu merupakan fungsi pengatur. Jadi yang bukan fungsi pengatur adalah kegiatan polinasi atau kegiatan penyerbukan. Informasi geografis atau SIG dapat digunakan di bidang kependudukan. Manfaat hasil analisis yang dapat diambil terutama untuk bidang kesehatan adalah, nah di sini adik-adik untuk bidang kesehatan. Jadi untuk bidang kesehatan, SIG ini berguna untuk mengetahui sebaran fasilitas kesehatan dan kemungkinan kecenderungan beberapa penyakit menular. Nah, kalau untuk opsi A, B, D, dan E itu tidak perlu menggunakan SIG.